seluruh aspek kehidupan kita tergantung pada Cina. Pendidikan kita jauh dari masa depan. Apakah guru dan dosen masih dibutuhkan? Yang tidak akan relevan untuk diajarkan, yang tidak akan relevan untuk diaplikasikan pada kehidupan 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru di Indonesia sekarang itu adalah guru-guru paling sial dalam sejarah. Kenapa seperti itu? Karena sekarang itu adalah zaman disrupsi, zaman ketika orang tua kita tidak akan menyampaikan nasihat-nasihat yang relevan untuk anak-anaknya, zaman di mana guru-guru dan dosen tidak akan bisa menyampaikan materi-materi dan pengetahuan serta keterampilan yang akan relevan digunakan oleh anak-anaknya. Kenapa? Karena perubahan yang sangat dramatis dan drastis, radikal dan fundamental di seluruh aspek kehidupan. Jadi misal, hal yang sangat sederhana. Ketika saya waktu dulu di kuliah, di kampus, saya diajarin materi tentang ini, bagaimana caranya menjadi guru. Ketika saya sampai di dunia pendidikan yang sesungguhnya, materi-materi yang diajarkan itu sudah tidak relevan lagi dengan apa yang pernah saya ajarin, pernah saya pelajari di kampus. Ketika orang tua saya ngajarin bahwa, nah nanti kamu kalau jadi PNS begini, nanti hidup kamu akan lebih enak, lebih sukses, dan di masa depan berikutnya kamu akan mendapatkan pensiun yang memberi jaminan dan seterusnya. Pernyataan itu tidak lagi relevan di dunia nyata. Kenapa? Karena zaman sekarang itu adalah zaman disrupsi, zaman perubahan yang terus-terusan. Sekarang di Indonesia ada sebuah fenomena di mana jurusan akuntansi itu adalah salah satu jurusan paling diminati. Bahkan di Indonesia ada universitas sekolah tinggi yang selalu kepenuhan mahasiswa dan sibuk untuk menolak mahasiswa karena terlalu banyak yang pengen masuk ke sana, jurusan akuntansi. Tetapi yang kurang diketahui adalah 5 tahun dari sekarang akuntansi tidak lagi dibutuhkan karena otomasi. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat hari ini bisa saja punah dalam 2-3 tahun ke depan. Dan misalkan lembaga-lembaga soal ketenaga kerjaan di seluruh dunia telah menyatakan bahwa disrupsi besar-besaran terjadi sedemikian sehingga 1 miliar manusia dalam 5 tahun ke depan itu akan kehilangan kesempatan untuk bekerja karena dia berpendidikan di bidang yang tidak relevan dan tidak dibutuhkan di masa depan. Saya pengen ngambil contoh yang lebih ekstrim terkait dengan Indonesia mencapai Indonesia Emas 2045. Saya sebutkan seperti ini. 2045 itu apa yang terjadi di dunia? 2045 itu adalah singularitas AI. Singularitas AI itu artinya apa? Artificial intelligence, kecerdasannya sudah akan mengungguli seluruh manusia yang ada di bumi sepanjang sejarah. Jadi informasi-informasi yang diakumulasikan oleh manusia sampai tahun 2045 itu sudah akan dikuasai oleh artificial intelligence. Kalau seandainya mereka memiliki kesempatan untuk berkembang secara otonom, mereka benar-benar akan menggusur manusia. Itu tahun 2045, singularitas dari AI. Jadi artinya seluruh pengetahuan yang kita punya, yang bisa kita akses di masa depan, itu sudah diambil sama AI. Jadi di 2045, apa yang terjadi? Dalam skenario-nya Elon Musk, 2045 itu, seluruh guru dan dosen sudah tidak dibutuhkan lagi. Rektor tidak dibutuhkan lagi, sekolah dan universitas tidak dibutuhkan lagi. Kenapa? Karena pada waktu itu, artificial intelligence dengan otak manusia sudah bisa disinkronkan. Jadi alat-alat elektronik dengan sistem biologis dalam otak kita sudah bisa dikaitkan, dikoneksikan. Jadi kalau misalkan kita pengen jadi insinyur, maka kita nggak usah belajar 5 tahun di kampus, kita cukup ngedownload informasi-informasi yang ada dalam AI, kemudian dijejalkan ke dalam otak kita hanya dalam waktu 1 malam. Dan sejak saat itu kita sudah jadi ahli di bidang itu. Kalau misalkan nanti di masa depan, saya ingin menjadi seorang ahli komunikasi misalkan, maka semua informasi dan pengetahuan soal komunikasi itu sudah bisa dijejalkan dalam sebuah chip yang bisa kita download ke otak kita. Elon Musk kemarin sudah berhasil memprakarsai
koneksi antara otak manusia, otak biologis manusia, dengan koneksi-koneksi internet. Jadi, kalau misalkan di masa depan itu memang terjadi, skenario-nya memang benar-benar seperti itu, apakah guru dan dosen masih dibutuhkan? Kan pertanyaannya seperti itu. Di 2045, Cina sudah mengembangkan dan berhasil menghasilkan energi ramah lingkungan yang bisa digunakan untuk seluruh dunia. Sekarang perkembangannya namanya ITER. Oleh media-media di Indonesia dengan bodohnya disebut sebagai matahari buatan Cina. Padahal bukan matahari buatan, maksudnya adalah reaksi fusi dalam matahari itu di copy paste dalam teknologi penghasil energi bersih ramah lingkungan. Tahun 2045, Cina sudah akan mengekspor energi itu ke seluruh dunia. Seluruh listrik kita berasal dari Cina. Indonesia bisa nggak sampai sana? Tidak. Karena apa? Karena target pemerintah kita 2045 adalah lumbung pangan dunia. Jadi ketika energi nanti dikuasai oleh Cina, seluruh listrik kita diambilnya dari sana. Bisakah kita hidup tanpa listrik sekarang? Jika manusia di seluruh dunia sekarang hidup tanpa listrik, maka seperempatnya akan mati dalam waktu 3 bulan pertama. Karena ketergantungan kita yang sangat masif terhadap listrik. Kita mau makan saja butuh listrik. Karena bahkan untuk rekayasa genetik berasnya, bahkan kemudian untuk penggilingannya, bahkan untuk mentransformasi, untuk transport dari sawah ke sininya, itu semuanya menggunakan listrik. Jadi kalau listriknya dari Cina, seluruh aspek kehidupan kita tergantung pada Cina. Tahun 2045 itu yang akan terjadi. Karena apa? Cina sudah punya ITER dan semua teknologi semua teknologi penghasil energi sudah tidak lagi relevan dipakai pada waktu itu. Batu bara sudah habis, minyak bumi sudah habis, apa-apa sudah habis. Hanya dari sana saja. Amerika Serikat dengan artificial intelligence yang mampu mendownload informasi-informasi AI ke dalam otak manusia, tahun 2045, Cina menguasai energi. India menguasai apa? Industri mekanik. Sekarang tutorial mekanik semuanya dari India, iya kan? Karena apa? India di masa depan yang bikin mobil, yang bikin motor, yang bikin rumah, yang bikin satelit, semuanya dari India. India menguasai itu. Jepang menguasai apa? Menguasai komputer kuantum. Korea menguasai apa? Korea menguasai teknologi nano. Teknologi nano itu artinya apa? Nanti rumah-rumah, bangunan-bangunan sudah menggunakan teknologi yang tidak sama seperti sekarang. Insinyur sudah tidak dibutuhkan lagi karena tidak akan ada lagi beton yang digunakan untuk membangun. Karena sudah tidak ada lagi rangka besi yang sudah yang dibutuhkan untuk membangun. Sudah tidak ada lagi. Karena apa? Semuanya menggunakan nanoteknologi yang sekarang sedang dikembangkan habis-habisan di Korea, di Jepang dengan yang tadi itu. Nah, Indonesia apa? Tahun 2045 itu adalah generasi di mana guru-guru yang sekarang ngajar anak-anak, anak-anaknya sudah gede. Nah, sekarang kualitas guru di Indonesia seperti apa? Bisakah kualitas guru-guru kita itu menghasilkan orang-orang yang ahli dalam artificial intelligence, dalam lingkungan, dalam komputer kuantum? Pendidikan kita jauh dari masa depan. Pendidikan kita bahkan ngaku saja. Apa yang diajarkan oleh guru dan dosen yang sekarang ada di Indonesia adalah materi-materi yang penelitiannya 30 tahun yang lalu. Yang buku cetaknya dibuat 10 tahun yang lalu. Itu adalah faktanya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang glorifikasi tahun 2045, apa yang bisa kita perdagangkan di tahun 2045? Ketika negara-negara di seluruh dunia sudah menginjak masa depan, dengan aspek-aspek yang sekarang sedang mereka tapaki, sedangkan bangsa Indonesia masih ribut tentang masa lalu. Dosen-dosen dan guru-guru kita masih belajar dengan cara-cara lama. Guru-guru kita masih berbicara nanti kalau cara ngajarnya adalah seperti ini, dengan cara retorika di kelas. Hampir tidak ada praktek. Hampir tidak ada bagaimana solusinya dalam dunia nyata. Tidak hanya, bayangkan, guru-guru di Indonesia masih ngajarin duduk dengar diam 7 jam untuk anak-anak di sekolah ngedengerin guru itu ngomong. Apa yang dibicarakan? Sistem peredaran darah katak. Yang sistem peredaran darah katak itu, bahkan sampai sekarang kita tidak tahu relevansinya apa dalam kehidupan. Coba di sini siapa yang tahu relevansi sistem peredaran darah katak buat kita sekarang itu apa relevansinya? Siapa yang bisa tahu? Tapi itulah yang diajarkan oleh guru-guru dan dosen kita sekarang.
Sampai sekarang guru-guru kita masih mengajarkan Pangeran Diponegoro meninggal pada tahun berapa. Pengetahuan kebangsaan adalah penting, tetapi pertanyaan Pangeran Diponegoro meninggal tahun berapa, itu esensinya apa? Tapi itulah yang masih diajarkan oleh guru-guru kita. Tes CPNS, tes keguruan, tes siswa-siswa yang sekarang lagi UTS dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan faktual yang tidak akan relevan untuk diajarkan, yang tidak akan relevan untuk diaplikasikan pada kehidupan 5 tahun ke depan. Jadi kalau misalkan balik lagi ke judul tadi itu, kalau misalkan relevansi kita adalah terkait dengan 2045, apa yang akan kita perdagangkan di masa depan? Makanya ini adalah, saya katakan, guru-guru di Indonesia yang sekarang sedang mau jadi guru atau sudah menjadi guru atau menjadi dosen, itu adalah guru-guru yang paling tidak beruntung karena mereka harus berhadapan dengan disrupsi yang bahkan mereka hidup dalam keterpurukan. Sekarang guru-guru itu sedang dilindas oleh zaman, dan luar biasanya guru-guru dan dosen-dosen kita yang dilindas oleh zaman itu adalah guru-guru yang melahirkan dan menelurkan generasi-generasi yang di masa berikutnya pasti akan terlindas oleh zaman. Mau nggak? Bisa nggak kita berubah? Bisa nggak kita pergi dari keterpurukan ini? Bisa. Makanya kita mulai dari kelas ini, kita ganti mindsetnya. Saya menjadi guru untuk masa depan anak-anak saya, bukan untuk gaji hidup saya hari ini. Saya ingin jadi guru, saya ingin jadi dosen untuk bisa mencerahkan masa depan Indonesia. 2045 adalah target. Jadi kalau misalkan kita melihat bangsa Indonesia sedang terpuruk, Indonesia sekarang sedang hancur, sedang habis-habisan, saya ingin menggarisbawahi bahwa pahlawan-pahlawan besar, pemimpin-pemimpin besar muncul dari sebuah negara yang krisis. Tidak ada pahlawan besar yang muncul dari sebuah negara yang mapan. Karena Indonesia sekarang sedang krisis, Indonesia ketinggalan zaman, Indonesia tidak bisa beradaptasi, maka Indonesia adalah lahan yang besar yang berpotensi untuk melahirkan generasi-generasi masa depan yang menjadi pahlawan. Dan saya berharap orang-orang yang ada di sini adalah bagian dari masa depan bangsa itu. Kita lanjut diskusi.